down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang inferensi statistik dengan saya sendiri, Rafli Akbar Tanjung. Saya Faizan Robani. Saya Isa Zaro, saya Siti Abibah, dan saya Linda Letasari Sombing. Berikut adalah video penjelasan dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inferensi statistik. Inferensi statistik adalah proses membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Dengan kata lain, inferensi statistik menggunakan informasi terbatas dari sebagian data untuk memperkirakan atau menguji hipotesis mengenai karakteristik keseluruhan kelompok. Metode ini sangat penting dalam pengambilan keputusan ilmiah dan analisis data. Selanjutnya ada komponen utama dalam inferensi statistik. Yang pertama ada populasi. Nah, populasi itu adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penelitian. Terus ada sampel. Sampel ini ialah sebagian dari populasi. Selanjutnya ada parameter. Parameter itu adalah rata-rata atau proporsi. Selanjutnya ada statistik. Nah, statistik ini adalah nilai yang dihitung dari data sampel. Selanjutnya ada distribusi sampel. Distribusi sampel merupakan distribusi probabilitas dari nilai statistik sampel. Selanjutnya ada estimasi. Estimasi adalah metode untuk menguji estimasi adalah upaya memperkirakan nilai parameter berdasarkan data sampel. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini adalah metode untuk menguji pernyataan terhadap parameter populasi. Selanjutnya ada tingkat signifikasi. Nah, tingkat signifikasi ini adalah probabilitas membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir ada kesimpulan inferensial. Kesimpulan inferensial ini adalah keputusan akhir dari hasil estimasi atau uji hipotesis. Baik, untuk contoh soalnya, yang pertama itu ada contoh soal estimasi titik atau rata-rata. Di mana soalnya itu dari 30 mahasiswa diketahui total skor ujian akhir adalah 2.400. Itu estimasi titik atau rata skor ujian akhir. Jadi cara ngerjainnya itu memakai rumus X bar sama dengan sigma X per N, yang dimana X bar itu merupakan skor total ujian akhirnya dan N itu merupakan 30 banyaknya mahasiswa. Jadi 2.400 dibagi 30 sama dengan 80. Untuk yang kedua ada contoh soal estimasi titik atau proporsi. Contoh soalnya itu dari 200 orang responden, 160 diantaranya menyatakan puas terhadap pelayanan publik, maka itu estimasi proporsi kepuasannya. Jawabannya itu proporsi sama dengan X per N sama dengan 160 per 200, yang mana hasilnya 0,8. Selanjutnya ada contoh soal nomor 3, estimasi interval rata-rata atau sigma diketahui. Soalnya, sampel 50 produk memiliki rata-rata berat 100 gram dengan standar deviasi populasi 10 gram. Hitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata berat produk. Jawabannya 100 kurang lebih 1,96 dikali 10 per akar 50 sama dengan 100 dikurang 2,77, hasilnya itu 97,23. Dan apabila 100 ditambah 2,77, hasilnya 102,77. Ada soal yang nomor 4, estimasi interval rata-rata atau sigma tidak diketahui. Soalnya, sampel 25 siswa memiliki rata-rata nilai 75 dengan simpangan baku 5. Hitung interval kepercayaan 95% untuk nilai rata-rata. Jawabannya 75 kurang lebih T 0,025,24 dikali 5 per akar 25 sama dengan 75 dikurang 2,04 dikali 1, hasilnya 72,94. Apabila 75 ditambah 2,064 dikali 1, hasilnya itu 77,6. Setelah saya akan menjelaskan contoh soal dari yang kelima, yaitu estimasi interval proporsi. Yaitu soalnya yaitu dari
dari 500 responden, 300 mendukung kebijakan baru. Hitung interval kepercayaan 95% untuk proporsi dukungan. Nah, langsung saja di jawabannya yaitu pH 0,6. Lalu kita akan mencari SE-nya sama dengan akar 0,6 dikali 0,4 per 500 dan mendapatkan hasil 0,022. Lalu dilanjutkan dengan 0,6 kurang lebih 1,96 dikali 0,022 dan mendapatkan hasil 0,557 banding 0,643. Selanjutnya contoh soal yang ke-6, uji hipotesis rata-rata atau sigma diketahui. Soalnya itu populasi diketahui memiliki sigma sama dengan 4, sampel 36 item memiliki rata-rata 52. Jika H0 sama dengan 50, uji hipotesis H0 bagi MU sama dengan 50 pada A sama dengan 0,05. Langsung pada jawabannya itu Z sama dengan 52 dikurang 50 per 4 dibagi akar 36 yang sama dengan 2 per 0,667 sama dengan 3, yaitu hasilnya ditolak H0. Selanjutnya contoh soal yang ke-7, uji hipotesis rata-rata atau sigma tidak diketahui. Soalnya yaitu sampel 16 orang memiliki rata-rata 68 dan simpangan baku 4. Uji H0 dibagi MU sama dengan 70 pada A sama dengan 0,05. Jawabannya yaitu T sama dengan 68 kurang 70 per 4 bagi akar 16. Mendapatkan hasil minus 2 dibagi 1. Yang mendapatkan hasilnya yaitu minus 2. Selanjutnya contoh soal ke-8 yaitu uji hipotesis proporsi. Soalnya dari sampel 400 orang, 220 setuju dengan kebijakan. Uji H0 banding P sama dengan 0,5 pada A 0,05. Jawabannya yaitu pH sama dengan 0,55. Lalu kita akan mencari SE-nya yaitu SE sama dengan akar 0,5 dikali 0,5 dibagi 400 sama dengan 0,025. Lalu kita akan melanjutkan mencari Z-nya yaitu 0,5 dikurang 0,55 dikurang 0,5 dibagi 0,025. Mendapatkan hasil 2 yaitu menjadi ditolak H0. Lalu selanjutnya ada contoh soal dari selisih dua rata-rata dengan sigma diketahui. Yaitu contoh soalnya kelompok A N-nya sama dengan 30, X-barnya sama dengan 85 dan sigmanya sama dengan 5. Lalu kelompok B-nya N-nya 35, X-barnya 80 dan sigmanya 5. Lalu uji apakah terdapat perbedaan rata-rata, yaitu Z sama dengan 85 dikurang 80 per akar 5 kuadrat per 30 ditambah 5 kuadrat per 35 yang menjadi 5 per 0, akar 0,833 tambah 0,714 yang menjadi hasilnya 5 per 1,24. Lalu hasilnya 4,03 yang ditolak HO. Lalu yang ke-10 ada selisih dua proporsi. Contoh soalnya kelompok A 120 dari 200 sukses dan kelompok B yaitu 150 dari 250 nya sukses. Jadi uji apakah ada perbedaan proporsi keberhasilan, yaitu yang diketahui pH 1-nya P1H-nya sama dengan 0,6, P2H-nya 0,6, lalu pH-nya 120 ditambah 150 per 200 tambah 250 yang menjadi 0,6. Jadi Z-nya adalah 0,6 dikurang 0,6 akar 0,6 dikali 0,4 dikali per 1/200 ditambah 1 per 250 yang menjadi 0 yang gagal ditolak. Materi selanjutnya ada distribusi penting dalam inferensi statistik. Yang pertama ada distribusi normal atau distribusi Gaussian, atau adalah distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Banyak fenomena alam dan sosial mengikuti distribusi ini. Yang kedua ada distribusi binomial, digunakan untuk model percobaan yang memiliki dua hasil, gagal atau sukses.
dalam sejumlah percobaan tetap. Yang ketiga ada distribusi Poisson, digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu, di mana kejadian tersebut terjadi dengan rata-rata yang diketahui dan independen satu sama lain. Lalu yang keempat ada distribusi satu mean student, digunakan ketika ukuran sampel kecil dan varians populasi tidak diketahui. Yang kelima ada distribusi chi-square, digunakan dalam uji hipotesis, terutama untuk menguji independensi dan kecocokan model. Lalu yang keenam ada distribusi eksponensial, digunakan untuk model waktu antara kejadian dalam proses Poisson. Ini sering digunakan dalam analisis kelangsungan hidup dan reliabilitas. Yang ketujuh dan terakhir ada distribusi log normal, digunakan untuk variabel yang nilainya selalu positif dan distribusi logaritmanya mengikuti distribusi normal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inferensi statistik yang mengandalkan asumsi. Jadi, ada beberapa asumsi utama dalam inferensi statistik. Yang pertama itu ada asumsi random sampling. Yang kedua ada asumsi distribusi normal atau untuk uji parametrik. Dan yang ketiga ada asumsi homogenitas varians atau biasa disebut dengan homoskedastisitas. Dan yang keempat ada asumsi independensi observasi. Dan yang terakhir ada asumsi linearitas untuk regresi linear. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami yaitu inferensi statistik adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Kemudian ada komponen-komponen utama dalam inferensi statistik, yaitu populasi, sampel, parameter, statistik, estimasi, uji hipotesis, dan lain-lain. Secara keseluruhan, inferensi statistik tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang informasional dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan banyak lagi. Dengan kemajuan teknologi dan metode analisis yang terus berkembang, inferensi statistik akan tetap menjadi komponen kunci dalam penelitian dan analisis data di masa depan. Video penjelasan dari kami, terima kasih telah menonton. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.